Di sini saya akan memaparkan materi dari sifat-sifat menghambat pengenalan terhadap Allah. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik untuk memperlakukan sesuatu hal. Itu semua merupakan hambatan kita sebagai manusia untuk mengenal satu sama lain. Begitupun untuk mengenal Allah yang menciptakan kita sebagai manusia. Biasanya manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik sehingga mereka masih mempertanyakan keberadaan yang menciptakan mereka. Lalu ada dua jenis yang menjadikan hambatan bagi kita untuk mengenal Sang Pencipta. Yang pertama, ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat dan ada sifat yang berasal dari penyakit subhat. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat yaitu sifat yang muncul dari diri manusia yang bisa menyebabkan suatu kelalaian untuk beribadah dan menyebabkan manusia tidak mengenal siapa yang telah memberi kehidupan dan juga menghambat manusia untuk mengenal Tuhannya. Lalu di sini ada fasik. Fasik dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama dan bahkan menyebabkan manusia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ancaman yang paling menakutkan adalah tidak ada ampunan bagi mereka dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu ada sombong. Takabur atau sombong atau dikenal dengan sebutan al-kibr yaitu melihat diri sendiri lebih besar dari orang lain. Orang sombong itu memandang orang lain hina, rendah. Dengan adanya kesombongan dalam diri manusia, mereka menganggap bahwa dirinya bisa lebih mampu untuk hidup tanpa adanya pertolongan dari Allah. Lalu ada dusta. Dusta merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realita. Dusta merupakan salah satu sifat yang mampu menghambat pengenalan kepada Allah. Hal ini bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mensalahkan informasi tentang ajaran Islam. Lalu ada banyak dosa. Dosa adalah sesuatu yang terasa gatal di dalam diri atau di dada Anda dan Anda sendiri tidak senang kalau ada orang lain yang melihat. Itu hadis dari Al-Hakim. Lalu yang pertama ada menutup kecerdasan, tertutup dan jauh dari hidayahnya Allah. Lalu mendatangkan ketakutan dan kegelisahan, menjadi penghalang datangnya rezeki juga, lalu mempercepat datangnya ajab Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dimurkai, maka diobati dengan mujahadah. Yang pertama ada kufur, syirik, lalu ridah atau murtad, lari dari perang, zina. Lalu bagaimana sih cara agar terhindar dari kemurkaan Allah? Yang pertama, berpegang teguh pada talinya Allah atau hablum minallah dan tali manusia atau hablum minan nas. Lalu yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian beriman kepada rasul-rasul yang telah diutus Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan pada hari akhir. Lalu menjalankan atau menegakkan hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-kitabnya. Lalu beribadah pada Allah dan beramal soleh dan bertaubat pada Allah. Lalu yang kedua, sifat yang berasal dari penyakit subhat. Subhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit subhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinan. Yang pertama ada jahil. Jahil bermakna melampaui batas, buruk adab, dan perusak kehormatan. Makna dari jahil yang kedua inilah diambil dari istilah jahiliyah. Mereka disifati dengan jahiliyah karena adab mereka.
Yang kedua, ada ragu-ragu. Keadaan tidak tetapnya hati dalam mengambil keputusan, karena sebenarnya hal ini terjadi merupakan bisikan setan yang mencoba untuk menggodanya. Lalu yang ketiga, ada menyimpang. Perbuatan menyimpang atau sikap tindak keluar ukuran dan kaidah yang berlaku dalam agama itu sendiri menyimpang adalah perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Lalu selanjutnya ada lalai. Lalai atau kurang hati-hati atau tidak mengindahkan atau kewajiban merupakan perspektif Islam. Lalai adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang menimpa individu dan umat Islam. Ia adalah penyakit yang sangat membinasakan. Lalu ada berakibat sesat dan harus diobati dengan ilmu. Ada beberapa faktor-faktor yang bersifat internal dan eksternal. Yang pertama, tidak berpegang teguh pada Al-Quran, meninggalkan sunnah, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipisnya iman, meninggalkan sholat, selalu curiga dan berburuk sangka, memiliki sifat sombong dan iri hati, terlalu mengikuti hawa nafsu. Terima kasih. Wassalamualaikum.